semuanya, perkenalkan nama saya Damian Krusnadia dan kawan saya. Dan saya Syauki Akmal. Dan saya Muhammad Alamin. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir semester 2 yang dimana yang diampu oleh Pak Supriya dan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, kami bertiga ini dari kelompok 5 membuat aplikasi dengan tema aplikasi mobile dengan tema Cosku dengan menggunakan framework Flutter dan juga bahasa Dart. Oke, berikut penjelasannya. Anjay. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang database helper. Di sini file ini berisi kelas database helper untuk mengatur database lokal SQLite aplikasi COS seperti menyimpan COS dan tenant. Struktur utamanya yaitu menggunakan selecton pattern. Jadinya hanya ada satu instan database yang digunakan di seluruh aplikasi. Dibuat dengan database helper titik underscore private konstruktor. Ya, ini selanjutnya yaitu properti penting yaitu ada database name dan database version. Tabel utamanya yaitu ada cost dan tenant. Metode utama adalah init database untuk membuka atau membuat database jika belum ada. Di sini ada onCreate. Di sini ada onCreate untuk menjalankan SQL create table untuk membuat tabel cost dan tenant saat pertama kali database dibuat. Dan di sini ada insert cost untuk menambahkan cost baru ke tabel cost. Di sini ada GTL cost. Ini untuk mengambil semua data cost dari database. Di sini ada juga get tenant untuk mengambil semua tenant dari database, dari file database. Di sini selanjutnya ada cost. Di sini struktur kelasnya property, ID cost, opsional, biasanya auto increment di database. Namanya nama cost, alamat cost, harga cost. Di sini metode penting yaitu top map dan top map ini mengubah objek cost menjadi map string dinamik untuk disimpan ke database SQL. From map ini faktor konstruktor untuk mengubah data dari database map menjadi objek cost. Selanjutnya tenant. Tenant ini, file ini adalah model tenant digunakan untuk mendefinisikan struktur data menyewa cost di aplikasi dan database. Struktur kelasnya yaitu kelas tenant ini memiliki properti ID bertipe int, number digunakan sebagai primary key, dan ada nama tenant dan nomor HP tenant, password tenant. Di sini cek in data tanggal check in tenant bertipe data temp. Fungsi utama yaitu to map
mengubah data tenan menjadi map string dinamik agar bisa disimpan di SQLite database. Dan tanggal check in data dikonversi menjadi string ISO dengan tools 8601 string. Faktor tenan titik from map yaitu fungsi faktor utama mengubah data map menjadi dari database objek tenan. Dan terakhir yaitu check in data diubah dari string ke data temp menggunakan data temp titik parse buka kurung dan tutup kurung. Dan selanjutnya di sini ada akun screen akun. Di sini di sini akun file ini menampilkan halaman akun, memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit data profil di aplikasi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akun screen. Akun screen ini adalah akun untuk memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit data profil di aplikasi. Di sini struktur utamanya yaitu kelas akun screen untuk stateful widget yang menampilkan halaman akun. Di sini properti utama yaitu image file untuk menyimpan foto yang dipilih dari galeri. Dan di sini ada username, user email, dan user phone, data nama, email, dan nomor HP user menggunakan select reference untuk menyimpan data dan memuat data user secara lokal. Dan metode penting yaitu save save data untuk menyimpan data, nama, email, dan nomor HP ke select perfect. Dan di sini ada load date. Load date ini untuk memuat data user dari share reference saat pertama kali halaman dibuka. Dan di sini ada pick image untuk melihat gambar dan galeri untuk dijadikan foto profil. Dan di sini ada edit file. Edit file ini untuk mengedit file tertentu seperti email atau nomor HP melalui ideolog. Dan di sini ada navigate. Navigate ini untuk pindah ke halaman edit profil lebih lengkap. Di sini ada store logout. Logout ini untuk menampilkan konfirmasi logout dan menampilkan snack bar saat berhasil logout. Oke, di sini saya masuk ke daftar akun. Daftar akun ini file ini menampilkan halaman pendaftaran akun register agar user bisa membuat akun baru di aplikasi yang ingin dimasukkan. Struktur utama yaitu kelas daftar akun, stateful widget untuk from pendaftaran akun. Properti utama yaitu 3 text editing,
controller, yaitu ada underscore nama controller untuk nama user, dan font controller untuk nomor HP user, dan underscore password controller untuk password user. Di sini ada widget build-nya, yaitu apart bar, judulnya daftar akun, from inputnya yaitu nama lengkap, nomor HP, password yaitu obscure text, dan di sini ada elevate button untuk daftar akun. Ketika ditekan, membuat objek tenan berisi nama, nomor HP, password, dan tanggal daftar. Selanjutnya memanggil database helper insert tenan untuk menyimpan data ke database. Dan selanjutnya untuk menampilkan snack bar, akun berhasil dibuat. Dan selanjutnya kembali ke halaman sebelumnya navigator .pop. Selanjutnya codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan daftar cost page. File ini menampilkan halaman daftar cost, yaitu list semua cost yang tersimpan di database. Baru struktur utama. Struktur utamanya itu kelas daftar cost. Nih, daftar cost page. Stateful widget untuk menampilkan daftar cost. Baru ada di properti utama. Properti utama itu list cost. List cost ini list yang menyimpan data semua cost. Jadi data semua cost itu disimpan di dalam list cost. Baru yang ketiga itu ada metode penting, ini stage. Jadi ini state ini saat halaman pertama kali dibuka memanggil load cost untuk mengambil data cost dari database. Dari ini state ini memanggil load cost untuk mengambil data dari database. Baru yang ketiga itu, yang keempat, tambahkan cost dummy. Tambah cost dummy itu ada di sini. Cost dummy menambahkan data cost dummy atau cost mawar ke dalam database menggunakan insert sort. Ini pertama kita menambahkan cost mawar, nama costnya itu yaitu cost mawar dengan alamat Jalan Bunga nomor 10 dengan harga 750.000. Di sini kita menggunakan data insert sort. Baru widget build. Widget build ini app bar. Di sini ada app bar ini judul daftar cost. Baru ada list file builder. Di situ untuk menampilkan semua cost di list cost dengan title, nama cost, subtitle, alamat plus harga per bulan, floating, account, button, icon tambahan. Ketika ditekan memanggil tambahan cost dummy untuk menambahkan data cost dummy. Itu dari daftar cost. Daftar cost page. Baru yang kedua itu ada detail cost. Detail cost ini file ini menampilkan halaman detail cost berisi informasi lengkap tentang cost yang dipilih oleh user atau oleh pelanggan yang ingin membuka. Di sini
struktur utamanya itu class detail cost. Nah, di sini struktur utamanya itu class detail cost. Style widget menampilkan detail cost. Properti utama, nama cost, tipe cost. Di sini ada nama, tipe cost, lokasi, harga, dan fasilitas. Nah, lanjut widget build app bar yang ini menampilkan nama cost dengan tombol back, favorit, dan share. Nah, baru gambar cost menampilkan gambar cost di atas halaman. Lanjut informasi cost, nama cost, tipe cost, lokasi dengan icon lokasi. Baru spesifikasi kamar. Contoh, ukuran kamar 3x4 meter dan keterangan listrik. Baru fasilitas kamar. Menampilkan list fasilitas seperti wifi, kasur, lemari dengan icon sesuai fasilitas. Baru harga dan tombol chat pemilik. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Baru tombol chat pemilik cost menggunakan function open WhatsApp untuk langsung menghubungi pemilik cost via WhatsApp. Lanjut, yang ketiga itu favorite screen. Favorite screen ini menampilkan halaman favorit yang memiliki 2 tab. Memiliki 2 tab. Tab pertama yaitu difavoritkan untuk cost yang disimpan sebagai favorit. Ini dia. Baru pernah dilihat untuk cost yang pernah dibuka oleh user. Lanjut. Struktur utamanya itu class favorite page. Di sini struktur utama class favorite page. Stylefull widget untuk halaman login. Properti utama yaitu tab controller. Tab controller mengatur perpindahan antar tab. Di sini tab controllernya itu berfungsi untuk mengatur perpindahan antar tab. Yang ketiga itu metode penting yaitu initstate. Initstate seperti yang tadi itu membuat tab controller dengan panjang 2 tab. Baru dispose membersihkan controller saat widget dihapus dari tree. Ini dispose tadi itu. Baru widget build. Di sini widget build-nya itu app bar judul favorit. Ini dia judul favoritnya itu dengan desain hitam putih minimalis. Baru tab bar dengan 2 tab difavoritkan. Pernah dilihat tab bar view menampilkan isi untuk setiap tab. Tab difavoritkan menampilkan teks. Belum ada item yang difavoritkan. Tab pernah dilihat menampilkan teks. Belum ada item yang pernah dilihat. Oke. Baru yang keempat itu home screen. Home screen ini menampilkan halaman home yang berisi informasi jika user belum menyewa kos serta tombol untuk memasukkan kode kos dari pemilik. Di sini struktur utamanya itu class homepage. Status widget untuk halaman utama kos user. Ini dia status widget. Baru
widget width. Di sini search for background putih dan upper bar dengan judul kos saya dengan tengah tebal hitam. Tombol black kiri atas. Di sini dia. Dengan warna putih dan upper bar dengan judul kos. Ini dia. Ini warna putih dengan judul kos. Oke, lanjut. Body. Padding, memberikan jarak keseluruhan. Padding, memberikan jarak keseluruhan. Jaraknya itu 20. Baru kolom tengah halaman. Teks besar. Kamu belum menyewa kos. Lanjut. Teks deskripsi, penjelasan. Cara memasukkan kode atau sewa kos. Baru divider, garis pembatas. Lanjut, teks, mulai cari dan sewa kos. Flat button, tombol, masukkan kode dari pemilik. Belum memiliki fungsi implementasi. Baik, yang terakhir itu login akun. Login akun ini adalah halaman login pencarian kos yang digunakan untuk user masuk ke aplikasi menggunakan menggunakan nomor HP dan password, serta menyediakan opsi login via Google atau Facebook belum terimplementasi. Oke, di sini struktur utamanya itu kelas login akun. Oke. Stateful widget untuk login. Yang kedua itu menggunakan text editing controller. Di sini text editing controller. Baru yang ketiga itu fitur utama, check from file. Ini dia, check from file. Di sini untuk mengecek apakah input nomor HP dan password sudah diisi untuk mengaktifkan tombol login. Oke. Baru widget build. App bar tidak digunakan, full screen. Terdapat judul login kos. Baru tombol login Google dan Facebook. Kosmetik belum ada fungsi. Input nomor HP dan password. Elephant button login memanggil fungsi login user dari database helper untuk validasi data user di database SQLite. Jika login berhasil, navigasi ke halaman utama My Navigation Page. Jika gagal, muncul snack bar, nomor atau password salah, navigation tambahan. Tautan, tambahkan sekarang, menuju halaman daftar akun. Tautan, lupa password, belum diimplementasikan, hanya menampilkan snack bar. Dia seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari file search_screen. Jadi, fungsi dari file search_screen ini adalah untuk halaman pencarian kos di aplikasi. Jadi, file ini berisi tampilan untuk mencari kos yang menampilkan promo maupun kos baru yang tersedia. Jadi struktur utama dari file ini adalah itu ada kelas search screen. Jadi itu dengan dibungkus oleh stateless widget, menggunakan stateless widget.
Kemudian itu ada juga di file ini juga menggunakan single child scroll view, itu untuk menycroll atau untuk menggeser seluruh konten. Jadi fitur utama dari file ini adalah itu ada header dan search button atau search bar. Jadi itu untuk yang file ini ada fitur header dan juga untuk mencari cost. Nah, terus kemudian search bar ini berguna juga untuk mencari tempat atau nama cost yang sudah kita ketahui. Mana tahu user sudah mengetahui lebih dulu nama dan kemudian ingin mengecek cost itu ada atau tidak di dalam aplikasi tersebut. Nah, terus di sini ada juga promo. Bagian promo ini untuk menampilkan promo atau harga spesial yang diberikan oleh pemilik kos. Terus juga di sini ada promo kos, ada juga di sini untuk pilihan kos. Jadi pilihan kos ini juga untuk menampilkan pilihan apa saja pilihan kos yang terbaik atau sesuai sama profil dari user tadi. Nah, kemudian di sini juga ada menggunakan list view. List view itu list view vertikal ini sama dengan untuk tidak agar bentrok oleh scroll. Jadinya dia agar tidak bentrok sama fitur scroll, maka kita gunakan list view. Kemudian kita lanjut ke file tenant. Jadi file tenant ini berfungsi untuk daftar penyewa itu, halaman daftar penyewa itu jadi satu yang menampilkan list penyewa. Jadinya di sini untuk khusus untuk yang pemilik kos atau yang untuk penyewa kos, atau dia atau pemilik kos itu mau menampilkan kos-kosan punya dia sendiri untuk menampilkan ke aplikasi ini. Terus terutama ini ada tenant list page dengan menggunakan stateful widget. Terus kemudian di sini ada list view builder. List view builder ini untuk menampilkan data dari database tadi. Jadi list view builder ini adalah untuk menampilkan data tenant dari database. Kemudian fitur utama di sini ada init state. Jadi init state ini berguna untuk memanggil fungsi dari lewat tenant tadi. Lewat tenant ini dipanggil untuk saat pertama kali halaman dimuat. Jadi ketika user masuk, maka lewat tenant ini duluan yang akan dimunculkan. Kemudian fitur ada juga sini lewat tenant. Ini adalah mengambil data tenant melalui fungsi get tenant. Jadi data tenant tadi itu dipanggil dengan menggunakan fitur get tenant. Jadi ketika data sudah diambil oleh get tenant, maka si lewat tenant tadi ini akan memunculkan data dari database. Misalnya ini nama penyewa baru tenant kan, data tenant, habis itu ada datanya sini nomor HP-nya, kemudian sini ada tanggal terbaru, tanggal dia sekarang, atau dan juga password. Jadi ketika user login, maka tenant tadi ini akan diambil oleh get tenant. Get tenant tadi ini akan dimunculkan oleh load tenant. Begitulah yang siklus atau konsep yang terjadi di file ini. Sini ada juga build. Jadi build ini untuk menampilkan data-data dari pemilik kos atau data-data
yang ingin dimasukkan atau pembaruan data lah. Misalnya course tersebut tuh mempunyai fasilitas baru, maka di file ini dapat diubah atau diganti fasilitasnya tersebut. Nah, kemudian sini ada juga kita masuk ke file WhatsApp Launcher. Nah, WhatsApp Launcher ini gunanya untuk menghubungkan aplikasi ke WhatsApp. Jadi ketika user atau pencari kos ini sudah cocok dengan kos yang dicarinya, maka dia bisa langsung mengechat atau menanyakan perihal fasilitas maupun harga pastinya atau untuk nego-nego dengan pemilik kos. Jadi ketika user mengeklik atau menekan tombol menghubungi pemilik kos, maka dia langsung akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp yang itu isinya itu adalah nomor dari pemilik kos tersebut. Di sini juga kita menggunakan struktur function, yaitu open WhatsApp ini adalah untuk berisi string nomor HP dan juga string message. Jadi ini otomatis dari ketika dia mengetik, maka ketik tombol menghubungi pemilik kos, maka dia langsung chatnya itu langsung tersedia. Jadinya dia tinggal langsung kirim saja ke pemilik kosnya. Jadi tidak perlu mengetikkan baru. Dan kemudian di sini juga ada kita masuk ke file promo card. Nah, promo card ini berguna untuk menampilkan harga-harga promo tadi. Jadi semua promo card atau harga diskon tadi itu akan ditampilkan di sini. Ketika pemilik kos itu mempunyai diskon atau promo, maka bisa ditambahkan atau bisa diganti oleh pemilik kosnya itu. Jadi itu ini fleksibel. Ketika pemilik kos itu mempunyai promo bulan ini atau saat itu, maka pemilik kos bisa mengganti atau menuliskan status dari kosnya tersebut. Jadi struktur yang utama di sini itu ada properti. Jadi properti ini ada juga title. Title itu untuk judul atau judul promo atau nama kosnya tadi. Terus juga di sini ada fitur lokasi. Itu lokasi kosnya, dia berada di mana lokasinya. Kemudian situ ada juga label. Label kecil ini adalah untuk promo baru misalnya. Ketika promo lama sudah tidak ada, maka promo baru ini atau label kecil yang berwarna biru itu untuk label kecil di atas lah. Itu untuk menampilkan promo terbaru saat itu. Nah, kemudian di sini juga ada menampilkan fasilitas kos tersebut. Misalnya kos itu ada wifi-nya enggak atau ada listriknya udah include sama uang per bulannya atau airnya sudah air PDAM atau tidak. Nah, jadi mungkin bisa ditampilkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya konteks di sini ada ada fasilitasnya tertera wifi, AC, kloset duduk dan juga kasur. Nah, sini ada juga sini promonya. Sini promo grand opening 1 juta per bulan. Nah, maka disinilah dia nanti akan dimunculkan promo tersebut. Jadi ketika user tertarik, maka dia langsung mengecek apakah masih ada promonya atau tidak ke pemilik tadi. Kemudian uh, file terakhir atau inti dari codingan aplikasi ini itu ada di file main. Nah, jadi file main ini fungsinya itu adalah entry point atau tempat dari semua file tadi, file codingan tadi ini berkumpul satu di dalam file main tadi. Nah, jadi jadi ketika aplikasi dijalankan, maka main inilah yang berguna untuk memanggil semua codingan atau file yang ada di codingan aplikasi ini. Kemudian di sini fungsi main itu ya seperti yang sudah saya jelaskan itu untuk memanggil widget
cosku. Jadi semua widget atau semua file itu dipanggil sini. Ini ada import. Jadi semua import ini akan kita tuliskan di file main tadi. Ini ada screen underscore dot screen slash daftar underscore dot. Begitu juga ada screen slash login underscore akun, screen slash tenant underscore list. Begitu juga seterusnya sampai semuanya lengkap codingannya. Nah, kemudian di sini ada juga kelas main navigation page. Jadi navigation page ini berguna untuk berpindah antara satu page ke page lain. Contohnya halaman halaman pencari itu bisa berpindah ke halaman profile. Begitu juga sebaliknya, profile bisa berpindah ke halaman chat atau juga ke halaman search untuk mencari kos tadi, dan juga bisa pindah ke halaman home. Itu guna untuk dari kelas main navigation page tadi, dan menggunakan stateful widget. Nah, jadi kemudian kita menggunakan index stack agar setiap halaman itu tetap terjaga. Jadinya dia tidak bercampur antara page yang satu dengan page yang lainnya. Itulah guna index page tadi, agar beraturan lah untuk ketika user berpindah dari satu tempat ke halaman lain itu. Di sini juga ada variabel page. Variabel page ini berguna untuk tidak berisi set screen. Ini dari variabel stage tadi, berisi set screen. Nah, terus ada juga di sini ada favorite page, home page, akun screen, tenant list page, login akun, daftar akun. Jadi indeks variabel underscore page ini berguna untuk menyimpan atau untuk menampilkan data codingan tadi. Jadi file codingan tadi itu akan tersimpan, akan ditampilkan di sini, dipanggil lagi oleh kode yang bernama underscore page. Jadi ini tidak bisa dirubah, dia termasuk jenis final. Kemudian sini ada bottom navigation bar. Jadi bottom navigation bar ini adalah, jadi ketika aplikasi finalnya atau aplikasi akhirnya itu semua tombol search, home, chat, dan juga profile itu dia ada berada di bawah. Kalau misalnya kita berikan contoh, dia hampir sama untuk tampilannya itu sama seperti aplikasi Instagram misalnya, karena dia menggunakan tombol button itu di bawah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Di sini ada tampilan aplikasi dari Cosku. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan login. Nah, di sini kita juga bisa, sebelum login kita akan masuk ke pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembuatan akun. Sini ada daftar nama lengkap, nomor HP, password. Tinggal kita masukkan saja nama lengkap kita. Habis itu nomor HP kita. Nah, setelah itu password yang ingin kita buat. Nah, setelah itu tinggal kita daftar akun. Nah, maka ada notifikasi akun berhasil dibuat. Kemudian tinggal kita masukkan saja nomor HP yang sudah kita daftarkan tadi. Dan kita juga masukkan password yang telah kita buat. Habis itu tinggal login, maka akan muncul notifikasi login berhasil. Jadi ketika ini adalah halaman awalnya di aplikasi Cosku. Ini ada muncul list dari kos-kos yang ada di Bengkalis. Sini juga ada halaman favorit. Jadi ini untuk kos yang kita sukai, maka akan masuk ke halaman atau bagian ini. Karena kita masih baru, jadinya masih kosong, nggak ada isinya. Ini ada halaman home. Home ini berguna untuk ketika
ketika kita menyewa kos, maka kos inilah yang akan ditampilkan di halaman home tersebut. Nah, di sini ada halaman akun juga. Halaman akun ini berisi tentang data diri kita. Ini ada bagian nama kita. Nah, nama ini bisa kita ubah lagi. Dan juga jenis kelamin ini bisa kita buat laki-laki atau perempuan. Sini kita bisa masukkan tanggal lahir. Kita bebas masukkan tanggal lahir ini sesuai sama tanggal lahir kita. Nah, ini pekerjaan itu kita buat mahasiswa. Nah, tinggal kita simpan. Habis itu ini ada juga bagian email. Email ini bisa kita ubah jika ingin. Ada juga bagian nomor HP juga bisa kita ubah. Kemudian sini ada riwayat pengajuan sewa. Karena kita masih belum ada nyewa, maka ini masih kosong. Dan ini juga untuk ketika kita ingin menyewa, maka sini akan muncul apakah sudah berlangsung atau belum. Sini ada riwayat kos terdahulu, ini adalah sewaan kos kita sebelumnya. Sini ada juga riwayat transaksi, ini untuk riwayat dari pembayaran kos yang kita sewa. Kemudian di sini ada halaman atau bagian poinku. Ini untuk berguna kalau misalnya ada promo atau segala macam. Di sini ada voucher saya. Jadi voucher saya ini berguna untuk pemotongan harga yang ada di aplikasi. Kemudian di sini ada juga verifikasi akun. Nah, ini untuk memverifikasi akun kita atau email. Di sini ada halaman kita akan mencoba menyewa salah satu aplikasi dari Kosku ini. Nah, ini tinggal kita lihat-lihat saja. Kosku ini ada fasilitas kos Cantika, ini ada fasilitasnya. Spesifikasi tipe kamar itu 3x4, tidak termasuk listrik. Fasilitas kamar kosnya itu ada wifi, kasur, lemari, dan juga wastafel. Biaya per bulannya itu adalah 1 juta. Sini ada kos C3 Adrian dengan spesifikasi tipe kamar itu 3x4, tidak termasuk listrik, dan juga sini ada fasilitas wifi, kasur, lemari, sama wastafel. Sini ada juga kos Bahagia dengan spesifikasi kamar. Sini ada juga kos Holis, spesifikasi kamar seperti itu juga. Nah, kita akan mencoba mendaftar atau menghubungi pemilik kos. Nah, misalnya kos Cantika, maka kita bisa langsung menghubungi pemilik kos tersebut. Maka langsung diarahkan ke WA dan juga tinggal kita hubungi saja. Dan tinggal kita tunggu balasan dari pemilik kos. Baik, sekian dari hasil presentasi aplikasi kami. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Dadah.